kasih senyumnya dong yang terbaik. Waduh, sial banget ya Kak ya. Iya. Kalau dilihat-lihat sih kayaknya adik-adik di rumah udah pada siap ya Kak ya. Iya betul. Pasti udah nggak sabar ya Kak. Iya betul banget. Yuk kita langsung mulai aja yuk Kak. Sebelumnya kita bisa berdoa dulu ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih dan rahmat-Mu sehingga kami bisa diberikan kesempatan untuk bisa beribadah online ya Bapak pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan Engkau menyertai setiap dari kami, Engkau hadir dalam setiap hati kami ya Tuhan sehingga kami bisa merasakan hadirat-Mu ya Bapak. Terima kasih Yesus, kami serahkan dalam tangan-Mu saja ibadah anak pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Yuk, oke adik-adik yang percaya kalau Tuhan Yesus itu hebat, coba loncat dulu sekarang. Yeay. Kita percaya ya kalau Tuhan Yesus itu hebat banget. Dia udah ngangkat beban kita, ngangkat takut kita. Terus adik-adik yang dulu cengeng sekarang udah gak cengeng lagi kan? Betul. Iya, yuk kita nyanyiin satu pujian, Yesus angkat bebanku. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Buang ke laut, buang ke laut. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat rambutku. Yesus angkat rambutku dan buang ke laut. Buang ke laut, buang ke laut. Yang setuju, hanya Yesus idola kita yang paling terbaik. Angkat tangan yang paling tinggi. Wah, yuk kita nyanyikan lagu Yesus idolaku. Jangan lupa pakai gerakan ya. Tiada yang dapat, tidak ada yang bisa menandinginya. Dia Yesus idolaku. Kuasanya hebat, kuasanya dahsyat, Dialah Tuhan. Dia Yesus idolaku. Kuasanya hebat, Dia Yesus idolaku. Aku mau nyanyi, puji-puji Tuhanku. Yesus yang terbaik, hanya Dia idolaku. Aku mau nyanyi di hadapannya. Yesus yang terbaik, hanya Dia idolaku. Aku mau nyanyi, puji-puji Tuhanku. Yesus yang terbaik, hanya Dia idolaku. Aku mau nyanyi di hadapannya. Yesus yang terbaik, hanya Dia idolaku. Betul gak? Tuhan kita itu Tuhan yang kasihnya paling besar. Betul. Yuk kita nyanyikan lagu Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar, disenangkan dan dirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka
Ya, adik-adik, sekarang kita mau memasuki firman Tuhan. Kita mau naikkan pujian Bapa Engkau baik. saja ya Tuhan, tapi kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Amin. Kak, kira-kira siapa ya yang bawa firman-Nya? Siapa tuh Kak? Ya? Kakak tahu nggak? Ya? Enggak. Kakak tahu nggak? Enggak. Adik-adik di rumah pada tahu nggak ya? Apalagi adik-adik di rumah ya pada nggak tahu pasti. Siapa ya? Siapa ya Kak ya? Kaget ya. Siapa ini? Tapi Kak, sebelumnya kita harus jaga jarak dulu Kak, jaga jarak dulu. Iya, harus tetap patuhi protokol kesehatan ya. Nah, Kak tadi nanya kan, pada nanyain siapa yang bawa firman hari ini? Iya, siapa Nah, Kak? jawabannya sudah muncul di depan kakak-kakak semua. Yeay. Nah, tapi sebelumnya Kak, aku mau nanya dulu nih ke kakak-kakak semua. Kakak-kakak percaya nggak kalau ada kolam yang bisa nyembuhin penyakit? Mana Emang ada Kak? Masa? Percaya nggak? Enggak. Kak Cika nggak percaya? Kak Linda?
Nggak percaya? Wah, sekarang kakak mau cerita tentang kolam tersebut. Tapi sebelumnya nih kak, kakak mau ngajak adik-adik di rumah untuk sama-sama buka Alkitabnya terlebih dahulu. Yuk, ambil Alkitabnya yuk. Kita buka di dalam Yohanes 5 ayat 1 sampai 8. Yohanes 5 ayat 1 sampai 8. Sudah siap semua? Kalau sudah siap, kita sama-sama dengarkan kisahnya. Halo adik-adik. Ya, gimana kabarnya hari ini? Semuanya luar biasa, amin. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Nah, hari ini aku mau cerita nih adik-adik. Aku mau cerita karena aku habis mengalami mujizat. Penasaran gak mujizatnya apa? Dengar baik-baik ya adik-adik. Jadi, aku itu dulu adalah orang yang lumpuh. Aku dulu orang yang lumpuh, gak bisa berjalan. Dan lumpuhnya udah selama 38 tahun. 38 tahun lama atau sebentar? Siapa di sini yang umurnya udah 38 tahun? Wah kak, itu mah umur mama saya. Oh iya ya. Nah, 38 tahun itu lama. Adik-adik, bayangkan 38 tahun itu aku lumpuh, gak bisa jalan. Udah ke dokter, kata dokternya gak bisa disembuhin. Udah ke tabib, kata tabibnya gak bisa disembuhin. Udah mencoba berbagai macam cara untuk menyembuhkan, tapi gak bisa. Semuanya pada bilang gak bisa disembuhin. Jadi selama 38 tahun itu aku mencari kesana kemari, menaiki bukit, menuruni lembah gitu ya. Tidak menemukan satupun yang dapat menyembuhkan penyakit ini. Sampai suatu saat, adik-adik, aku mendengar kata orang, "Hei, kamu tahu nggak kalau ada satu kolam yang bisa menyembuhkan penyakit apapun?" Wah, aku yang udah 38 tahun lumpuh ini langsung matanya berkaca-kaca, bersinar-sinar gitu ya. Kalau tadi adik-adik senyum pada kesilauan kakak-kakaknya, ini sekarang aku matanya yang bersinar. Gitu ya. Wah, beneran penyakit apapun. Termasuk saya nih yang lumpuh. Iya benar. Aku udah 38 tahun lumpuh. Selama ini ke sana kemari gak bisa, tapi ternyata ada kolam yang bisa nyembuhin aku. Iya benar. Oke, akhirnya dengan semangat dan penuh harapan, aku menuju ke kolam itu. Kolam itu namanya Bethesda. Apa adik-adik? Bethesda. Nah, kenapa sih kolam itu bisa menyembuhkan penyakit apapun? Kolam itu bisa menyembuhkan penyakit apapun kalau sewaktu-waktu. Jadi nggak tahu tuh kapan bisa terjadi. Bisa aja besok atau 1 jam lagi, 5 menit lagi, nggak ada yang tahu. Sewaktu-waktu ada malaikat turun menggoncangkan air di kolam itu, orang yang pertama masuk ke kolam itu akan menjadi sembuh apapun penyakitnya. Wah, dengan penuh gairah dan semangat, aku pun langsung bergegas menuju kolam Bethesda. Tapi pas sampai sana, ya ampun adik-adik, ramenya minta ampun. Wah, nyampe sono orang pada ngantri gitu ya. Dia ada serambinya ada 5, lorongnya ada 5 gitu ya. Dan kelima-lima lorongnya itu dipenuhi oleh orang-orang yang buta, yang lumpuh, dan yang timpang. Semuanya mau kesembuhan gitu ya. Banyak sekali. Akhirnya aku pun menunggu di situ. Menunggu kesempatan kalau sekali-kali waktu akhirnya bergoncang. Aku pun menunggu di situ, membawa tilam dan duduk di situ. Di salah satu serambinya. Tentunya aku duduk nggak dekat kolam ya adik-adik, karena kan ramai banget tuh. Nggak bisa nyampe kolam. Jadi agak jauh di kolam aku duduk.
Suatu saat, waktu lagi menunggu gitu ya, tiba-tiba aku dengar ada suara nih dari depan, rame-rame. Makin rame. Akhirnya aku tanya sama orang depanku, ada apa sih? Ada apa sih itu rame-rame, ada apa sih? Kolamnya bergoncang. Wah, semuanya langsung lari menuju kolam itu, termasuk aku. Aku lari dengan sekuat tenaga, merangkap gitu ya. Gak peduli orang kiri kanan, pokoknya aku harus masuk ke kolam itu. Dan sampai di ujung kolam nih baru memasukin tangan gitu ya. Yang lain udah pada keluar. Airnya udah berhenti bergoncang. Yah, pupus sudah harapan. Akhirnya aku kembali dengan sedih ke tilamku, ke tempat yang untuk duduk tadi. Akhirnya aku kembali dengan sedih, gitu ya. Sama orang-orang juga yang gak kebagian goncangan air itu. Saat kembali, aku pun minta tolong nih sama orang-orang di sebelah aku, kiri kanan. Aduh, kalau gini caranya aku gak bakal berhasil. Aku punya ide, aku mau minta tolong sama orang-orang di sebelah kiri kananku. Aku minta, mas bro, gitu ya ceritanya nih. Mas bro. Mas, jadi begini mas. Saya itu kan udah gak bisa jalan selama 38 tahun mas. Bayangin mas, 38 tahun mas. Agak itu biar dia kasihan gitu kan adik-adik. 38 tahun mas. Jadi tolong mas, saya mohon dengan sangat mas, kalau airnya bergoncang tolong bawa saya lari ke sono mas. Saya mau sembuh. Tahu-taunya mas-masnya bilang apa? Saya juga lumpuh. Dia juga lumpuh. Ternyata kamu kira kamu doang yang mau disembuhin, saya juga mau sembuh. Ternyata dia mau sembuh juga. Akhirnya aku minta tolong ke mbak-mbak di sebelah kiri aku. Mbak sis, kalau tadi mas bro ya, sekarang mbak sis. Mbak, boleh nggak mbak? Aku minta tolong. Saya ini udah lumpuh selama 38 tahun gitu ya mbak. Aku udah capek mbak, aku mau sembuh. Bisa gak mbak? Tolong, kalau airnya bergoncang bawakan aku ke sana supaya aku sembuh. Lalu dia berkata, mas, aku iki buta mas. Oh, aku juga pengen sembuh mas. Mbak-mbaknya bilang gitu. Wah, akhirnya harapanku untuk sembuh pun mulai pudar adik-adik. Aku pikir yang tadinya masih ada harapan nih, udah 38 tahun nungguin tapi kagak sembuh-sembuh gini. Ini ada nih kolam yang bisa. Tapi ternyata gak bisa juga nih, kayaknya mustahil. Karena orang-orang di sebelahku juga udah pada nungguin berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan mereka gak sembuh-sembuh. Saking banyaknya orang gitu ya. Aku pun mulai sedih. Aku gak bakalan bisa kalau pakai kekuatanku sendiri. Kalau ngandelin orang lain juga gak bakalan bisa. Mereka juga mau kesembuhan. Jadi aku harus gimana? Akhirnya aku pun duduk di tilam sambil tetap menunggu air itu bergoncang. Karena bergoncangnya gak tahu kapan. Suatu saat ada yang nyamperin nih, satu orang yang diikutin sama banyak orang. Aku pikir, wah siapa ini? Makin dekat. Ternyata dia mendatangi aku. Gitu ya. Dan waktu dia ngeliat gitu ya, aku tergeletak lemah menunggu goncangan air, dia ngomong begini, maukah kamu sembuh? Waktu dia tanya begitu, aku pun heran. Gitu ya. Kalau saya nggak mau sembuh, saya nggak ada di sini. Pertanyaan apa itu? Aku pun heran gitu ya. Pasti aku mau sembuh dong. Aku mau sembuh. Akhirnya aku bilang, Tuhan,
aku ini bukan gak mau sembuh. Aku mau sembuh, tapi gak ada yang ngangkat aku ke kolam waktu airnya bergoncang. Jadi gak bisa, Tuhan, aku gak bisa sembuh gitu. Aku bukan yang gak mau sembuh, tapi aku gak bisa sembuh karena aku gak punya siapa-siapa untuk mengangkat aku ketika airnya bergoncang. Akhirnya aku pun kepikiran, jangan-jangan orang ini mau membantu mengangkat aku nih ke kolam itu. Gitu kan. Waktu aku mau nanya apakah dia bersedia mengangkat aku ke kolam itu, dia malah jawab dengan satu perintah yang bikin aku terkejut, terheran-heran. Kita buka sama-sama di Yohanes 5. Yohanes 5 ayat 8. Aku bacain ya. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Kalau tadi dia nanya mau sembuh atau enggak, aku terkejut. Kalau sekarang, bukannya dia mau bantuin aku masuk kolam, dia malah nyuruh aku berjalan, aku bukan terkejut lagi, adik-adik. Aku terkejut dan terheran-heran gitu ya. Terkejut, abang terheran-heran gitu ya. Heran saya, waduh, orang saya aja lumpuh, saya mau ke kolam itu aja kagak bisa, malah disuruh bangun, angkat tilammu dan berjalanlah. Saya pun berpikir, dan banyak orang yang merhatikan saat itu, karena orang ini banyak pengikutnya. Akhirnya saya pun bangun, adik-adik, dan apa yang terjadi? Saya bisa bangun. Aku bisa bangun. Bahkan aku bisa mengangkat tilam itu. Dan orang-orang di sebelahku, mbak-mbak yang tadi, yang buta sama mas-mas bro yang tadi nih, terkejut, terheran-heran sekarang mereka. Wah, kok bisa? Saya pun terkejut, terheran-heran. Wah, hebat. Saya nggak perlu ke kolam itu lagi. Cuma dari perintah dia aja, saya langsung sembuh dari penyakit saya yang udah saya derita selama 38 tahun itu. Wah. Akhirnya, setelah itu kami bertemu di Bait Allah. Dan akhirnya saya tahu bahwa orang tersebut adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus, adik-adik. Dia yang mengadakan mujizat-mujizat. Dia yang membangkitkan orang mati. Dia yang mengusir roh jahat dari orang bisu. Wah, ternyata Yesus Kristus benar-benar maha kuasa dan hebat. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, dari cerita ini ya, kakak mau tekanin satu hal, bahwa harapan kita itu cuma harus ada di dalam Tuhan Yesus. Gak boleh sama yang lain. Kalau adik-adik berdoa minta sesuatu, kalau adik-adik menginginkan sesuatu sama Tuhan, adik-adik harus berharap hanya kepada Tuhan Yesus. Gak boleh ke yang lain. Jadi kalau adik-adik sakit, yang pertama kali adik-adik lakukan apa? Minum obat, Kak? Salah. Berdoa. Berdoa. Kita harus mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Berdoa dulu. Yang pertama-pertama harus berdoa. Apapun permasalahan adik-adik harus berdoa. Karena apa? Kita nggak bisa ngandelin semuanya di sini deh. Nggak bisa ngandelin teman. Saudara bisa diandelin selalu nggak? Nggak bisa. Mama papa selalu bisa diandalkan nggak? Nggak bisa juga. Jadi siapakah yang selalu bisa diandalkan? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Seperti orang tadi yang udah 38 tahun. Keliling sana kemari, gak ada yang bisa sembuhin. Dan mau ke kolam pun mustahil disembuhkan. Tapi ternyata sama Tuhan Yesus disuruh bangun, angkat tilammu dan berjalanlah. Jadi sembuh. Gak perlu tuh nyemplung ke kolam. Artinya apa adik-adik?
Tuhan Yesus adalah Tuhan yang besar, yang maha kuasa. Kalau minggu-minggu lalu, Kak Gunawan cerita tentang minyak seorang janda yang gak habis-habis. Mustahil atau enggak kira-kira? Mustahil. Tapi terjadi gak? Terjadi. Terus, Kak Elvina cerita lagi. Yesus membangkitkan orang yang mati. Mustahil gak orang mati dibangkitin? Mustahil kah orang udah mati? Tapi terjadi gak? Terjadi. Terus minggu lalu Kak Eli cerita tentang mengusir roh jahat dari orang yang bisu. Mustahil gak? Mustahil. Terjadi gak? Terjadi. Dan hari ini kita belajar, orang yang lumpuh selama 38 tahun mustahil untuk disembuhkan oleh apapun. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Seperti ayat hafalan kita dalam bulan ini, Lukas 1 ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Karena itu Yesus kita lebih hebat dari apapun. Yesus kita lebih dahsyat dari apapun. Yesus kita lebih berkuasa dari apapun. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Ya, demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik semua, sekarang kita akan memasuki kuis Alkitab. Nah, di sini nanti kalian tulis jawabannya di kertas, terus nanti difoto ya. Nanti juga dikirim ke kakak-kakak kalian. Kita mulai. Nomor 1, ini untuk kelas kecil. Apa tema pada bulan Maret? A. Yesus sayang kita. B. Yesus baik. Atau C. Yesus lebih hebat. Selanjutnya, nomor 2, untuk kelas kecil, apa ayat hafalan pada bulan Maret? A. Markus 1 ayat 37, B. Lukas 1 ayat 37, atau C. Kejadian 1 ayat 37. Selanjutnya, nomor 3, ini untuk kelas kecil, pada tanggal 7 Maret, siapa nama kakak yang membawa firman Tuhan? A. Kak Eli, B. Kak Gunawan, atau C. Kak Siska. Selanjutnya, nomor 4, ini untuk kelas 1 hingga 3 SD. Apa judul atau perikop pada ayat 2 Raja-Raja 4 ayat 1-7? A. Minyak seorang janda, B. Naaman disembuhkan, atau C. Perempuan Sunam dengan anaknya. Selanjutnya, nomor 5, ini untuk kelas 1 hingga 3 SD. Pada cerita ayat Markus 5 ayat 35-42, apakah anak itu tidur atau sudah mati? A. Anak itu tidur. B. Anak itu sudah tiada. Selanjutnya, nomor 6, ini untuk kelas 1 hingga 3 SD. Tuliskan isi dari ayat hafalan pada bulan Maret ini. Selanjutnya, nomor 7, untuk kelas 4 hingga 6 SD. Siapa nama nabi pada cerita kisah minyak seorang janda? A. Eli, B. Elisa, atau C. Elia. Selanjutnya, nomor 8, untuk kelas 4 hingga 6 SD. Siapa nama kepala rumah ibadat? A. Naaman, B. Yairus, atau C. Petrus. Selanjutnya, nomor 9, untuk kelas 4 hingga 6 SD, pada Markus 9 ayat 21 hingga 27, untuk mengusir roh jahat itu apa yang Tuhan Yesus lakukan? A. Menangis, B. Berdoa, atau C. Berteriak. Yang terakhir, nomor 10, ini untuk kelas 4 hingga 6 SD. Tuliskan apa yang kamu dapat dari tema pada bulan Maret ini. Kalian tulis jawabannya minimal 3 kalimat ya. Oke, sekian dari kakak. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kalian.
Wah, adik-adik Kak, ternyata Tuhan Yesus kita hebat ya. Hebat Iya, banget dia ya. melakukan apapun yang dilakukan pasti terjadi ya Kak ya. Iya, Karena benar. bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Betul banget. Dan kalau kita juga harus berharap hanya pada Tuhan. Betul. Iya. Nah, sekarang kita mendengarkan pengumuman. Yang pertama, terima kasih untuk Kak Jefta yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati keluarga dan pelayanannya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak dan adik-adik yang sudah ikut melayani pada ibadah anak pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan terus semangat melayani ya. Nah, terus terima kasih juga untuk kakak-kakak dan adik-adik yang setia untuk menabur dan untuk info penitipan persembahan dan persepuluhan ke Kak Eli dan Kak Siska. Iya, minggu depan kita akan sama-sama merayakan Paskah dengan seluruh jemaat GBI Taman Aries sama mama papa sama kakak-kakaknya juga di hari Minggu tanggal 4 April 2021. Jam berapa Kak? Jam 8 pagi. Jangan terlambat ya adik-adik. Iya. Nah, kita juga semua diminta untuk mengikuti ibadah Jumat Agung untuk memperingati pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita semua. Ingat ya, hari Jumat tanggal 2 April 2021 jam 8 pagi. Iya. Nah, ingat tepat waktu ya. Ya, nah kita juga ada ibadah Paskah anak nih buat adik-adik dan teman-temannya yang mau ikut juga boleh loh. Di hari Minggu 11 April 2021 jam setengah 10 pagi. Ada kejutan apa lagi tuh? Penasaran kan pastinya? Kita lihat sama-sama ya di ibadah nanti. Yang terakhir, kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Kak Linda di tanggal 23 Maret. Tuhan Yesus memberkati selalu ya. Semangat melayani Kak. Terima kasih Kak. Nah, kita sekarang udah di akhir ibadah. Mari kita nyanyikan lagu Aku Memuji-Mu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur Bapa untuk semua penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan kami, khususnya sepanjang bulan Maret Tuhan. Terima kasih kalau kami sudah sampai di penghujung bulan ini. Kami bersyukur kalau kami masih boleh beroleh kesempatan Tuhan untuk beribadah di rumah kami masing-masing. Engkau yang selalu sertai anak-anak-Mu ya Tuhan. Kau yang selalu senantiasa pakai mereka sesuai dengan talenta-talenta yang telah Engkau berikan kepada mereka Tuhan, untuk menunjukkan bahwa Engkau adalah Allah yang hebat dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih kalau di bulan ini Tuhan kami boleh sama-sama belajar untuk mengenal siapakah Engkau. Engkau adalah Allah yang hebat Tuhan, lebih hebat dari apapun, dan biarlah kami boleh tetap berharap hanya kepada Engkau saja Tuhan. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin.